Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kalau itu sudah masuk materi pokok perkara dong ya. Jadi kalau lebih jelasnya kan begini, untuk menyampaikan dan menerangkan itu sebenarnya nanti di dalam fakta persidangan ya. Tetapi sebenarnya untuk mengungkap dalam proses penyidikan kan kami sudah buat permohonan gelar perkara khusus ya, Dumas kami sekitar kurang lebih seminggu yang lalu ya. Ya. Jadi kami berharap dalam pelaksanaan gelar perkara khusus itu penyidik dapat menyebutkan apa kendala-kendalanya sehingga kemudian ini P19-nya begitu lama. Yang kedua, kami akan meminta ya dalam hal ini dibuka hasil lab forensiknya. Itu akan tertera gitu bagaimana keterkaitan antara yang dilaporkan klien kami 4 orang ini dan 4 peristiwa yang kami sebutkan tadi. Seperti itu. Kita ketahui setelah dilaksanakannya sidang gugatan sudah kepada klien abang. Ya, berprestasi ya. Oh, kalau itu saya serahkan kepada ahli audensi. Nah ini dia, audensi kepada Kapolda dan Kejagung nih. Siapa? Ya, jadi saya kembali kepada penjelasan awal bahwa dalam kasus ini ada 3 kelompok uang ya, selalu saya sebutkannya. Kelompok pertama itu 4M yang katanya uang tutup mulut ya, Pemerasan. istilahnya pemerasan ya. Itu yang sekarang tadi dibahas sudah menjadi P21 ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok uang 100M ya. Dengan ditetapkan P21 ini berarti itu 100M-nya lunas ya. Kan kemarin sudah saya bahas juga ya. Karena P21 berarti kan itu yang 100M-nya lunas. Ada lagi 4M masalah lawan prestasi. Kami sudah selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian, baik tulisan, baik lisan. Ya. Apalagi dia mengatakan selalu kalau menyampaikan kepada media, ya lisan ya. Ini zaman now ini, kalau zaman dulu sih iya, belum ada pulpen, belum ada kertas. Jadi orang itu komunikasinya lisan. Tapi zaman sekarang ini kan ada pulpen, ada kertas, harusnya kan perjanjian ditulis. Ya. Nah, kami katakan tidak ada. Kemudian kami baca gugatannya. Dalam gugatan ini tidak jelas juga adanya perjanjian. Tidak ada. Yang ada adalah potongan-potongan cerita. Ya, potongan-potongan cerita yang harus dikumpulkan, disatu-satukan. Ya, jadi ini sebenarnya masih teka-teki, dalam gugatannya masih teka-teki. Kalau bahasa Bataknya itu puzzle. Ya tahu puzzle ya? Nah, itu bahasa Batak itu puzzle itu. Jadi itu harus disusun supaya menjadi satu kesatuan. Nah, dalam hal ini di pihak kami ada Dr. Reza, ada Dr. Mufid. Di pihak mereka ada Nikita, ada Mail. Ya, jadi 4 potongan lah yang saya ceritakan. Yang potongan-potongan lain nggak usah terlalu banyak. Potongan pertama adalah Dr. Reza dengan Nikita chatting WA. Ya, chatting WA. Potongan kedua adalah Dr. Reza ada komunikasi melalui HP telepon dengan Mail. Ini potongan kedua. Ya. Potongan ketiga adanya Dr. Mufid dengan Nikita. Potongan keempat ada Dr. Mufid dengan Mail. Nah, inilah yang disebutkan di dalam gugatan itu 4 potongan ini. Masih ada yang kecil-kecil potongan-potongan. Ya. Ini harus disatukan semua ini 4 potongan ini. Ya. Kalau ini dipisah, tidak punya makna sama sekali. Kalau digabung-gabung juga, maknanya juga nggak kelihatan. Ya. Karena dikatakan perjanjiannya adalah antara Reza dengan Nikita. Lantas yang potongan 3 lagi ini apa namanya? Ya, ini yang dibilang adanya Dr. Reza dengan Nikita itu chatting-chattingan WA. Ya. Jadi sekarang gini, saya kasih contoh lagi analoginya. Biasanya cowok itu kalau nembak cewek melalui WA, itu kan di chatting tuh ceweknya itu kan. Supaya ceweknya mau, ya kan, sebagai bukti cintaku akan kupetik bintang. Kan begitu kan? Akan kupetik bintang bagimu katanya. Akhirnya cewek oke lah kalau dipetik bintang buktinya oke saya mau. Ya.
Ternyata setelah sebulan 2 bulan jadian, bintangnya nggak dipetik. Di cewek menggugat uang prestasi ingkar janji ke pengadilan. Ya, dia gugat lah ini ingkar janji. Hakim tanya, mana bukti janjinya yang dia ingkari? Ditunjukkan WA. Ini Pak Hakim, ini WA-WA ini janji. Hakim akan ketawa, tidak cukup dengan WA-WA ini jadi timbul perjanjian. Ya, samalah halnya seperti ini. Jadi yang dikatakan itu adalah Dr. Reja itu chatting-chattingan dengan Nikita. Cuman ada potongan 3 lagi, ada teleponan dengan Mail, ada teleponan telepon-teleponan lah. Jadi ini jadi teka-teki nih. Jadi pusel, tahu pusel ya, bahasa Batak gitu. Jadi harus disusun-susun. Kalau nggak sanggup menyusunnya, ya seperti kami menyusunnya ini lucu. Kalau misalnya pusel itu gambar manusia, itu kan kalau disusun akan timbul kepala di atas, pundak, perut, kaki di bawah. Kalau puselnya mereka ini kami susun, itu kakinya 2 di atas, kepalanya di tengah, tangannya di bawah. Jadi nanti kita akan minta supaya penggugatnya jelaskanlah puzzle-nya ini seperti apa sih sebenarnya supaya bisa kaki ini di bawah, kepalanya di atas. Kalau dia nggak bisa jelaskan ini puzzle, hakim akan berpendapat seperti kami juga, kakinya di atas, kepalanya di tengah, tangannya di bawah. Ya, jadi seperti itulah. Kalau dia memang nanti bisa buktikan chatting-chattingan WA-nya ini, itu yang selalu saya katakan. Kalau memang bisa buktikan, kita akan kasih. Kalau dimenangkan oleh hakim, kita kasih 4M-nya. Itulah 3 kelompok uangnya. Berarti bisa dibilang lemah hukum ya? Ya, dalam laporan komedi. Ya, boleh dibilang komedi. Makanya kami juga menjawabnya Dengan komedi. seperti ini. Sebab begini, kami tidak mungkin membuka kasus ini karena belum sidang. Ya, kalau nanti kasus ini kami buka seperti dilakukan oleh penggugat, akhirnya timbul opini-opini ahli hukum, ya. Nanti hakim itu akan memutuskan, ya sudah, ini sudah dibuka di lapangan sana, di jalanan, ahli-ahli hukum sudah bicara, ya udah kita nggak usah sidang lagi, itu aja lah putusannya, kan gitu kan? Ya kita nggak mau buka lah sampai ke detail, tapi pada waktunya kita akan ungkap semua perkara ini. Ya. Bang, balik ke yang tadi Oke. P21, mungkin untuk ke tahap 2-nya sendiri kan nggak butuh waktu lama ya Bang. Kalau untuk disidangkan dari pihak Reza udah siap. Oh kita Jadi P21 itu biasanya tahap 2 kan sudah P21 sudah dinyatakan oleh pihak kejaksaan. Untuk tahap 2 ini P21 tahap 2-nya itu tergantung pihak penyidik. Penyidik yang akan menyampaikan nanti. Itu kami tidak bisa membatasi waktu. Tapi kami berharap jangan sampai habis masa tahanannya. Kelamaan juga nanti masa tahanannya habis. Jadi secepatnya lah supaya ini diserahkan kepada tahap 2-nya kepada Kejaksaan Tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Harapan kami kepada penyidik. Udahlah, kita ambil sikap supaya proses hukum ini jelas. Kami juga berharap bahwa ini bisa dibahas secepatnya ke proses pengadilan. Supaya jelas. Benar nggak ada pembahasan ini? Kan masyarakat ingin tahu. Selama ini kan masyarakat menduga-duga yang katanya. Tapi dengan adanya proses persidangan, benar tidak ada pembahasan ini? Jelas nanti. Kami juga akan buka semua apa pemasalan-pemasalan sebenarnya. Kalau saat ini memang kami batasin, baik itu di pidana maupun di perdatanya. Karena kalau di perdata kan masih tahap awal, jadi kami tidak akan buka. Pidananya juga nanti, kalau sudah masuk persidangan, hal ini kami kan diwakilkan oleh jaksa untuk menyampaikan masalah ini ke pengadilan. Memang pihak klien kami hanya sebagai saksi. Ini semua tanggung jawab jaksa untuk membuktikan benar atau tidak P21 itu. Tapi untuk sidang pasti siap ya Bang nanti. Ya. siap, itu pasti. Kalau kita kan sudah yakin, makanya kita bukan LP ke Polda. Kalau nggak yakin kita nggak akan kita masukkan LP. Untuk apa kejadian sia-sia? Tapi karena keyakinan kita penuh, makanya kita buat LP di Polda. Seperti apa yang sebelum P21 ini, kita yakin P21 hanya masalah waktu. Karena keyakinan kita sesuai dengan fakta-fakta hukum, bukan katanya. Ini terbukti bahwa hari ini sesuai dengan keterangan pihak Kejaksaan Tinggi,
dinyatakan P21. Jelas bagi kita bahwa ini bukan hanya katanya, tapi institusi negara, yaitu Kejaksaan Tinggi menyatakan P21. Oke? Terkait update hari ini mungkin dari Dokter Eja sudah ada komunikasi yang disampaikan mungkin apa gitu Pak? Ya, jadi pada saat tadi beredarnya informasi ya oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI, mungkin klien kami sudah mengetahuinya dari media. Kemudian kami sudah berkomunikasi by phone ya, tapi belum bertemu. Ya, pada prinsipnya seperti yang kami sampaikan dari awal, bahwa sebenarnya yang dilaporkan oleh klien kami ini bukan hanya 2 orang yang dalam status P21 sekarang. Nah, tetapi ada 4 orang. Nah, kalau dipertanyakan kembali dan terus dipertanyakan, bagaimana sikap klien kami? Itu kecewa dong. Ya, kenapa? Karena dia melaporkan 4 orang dengan 4 peristiwa yang dia harapkan adanya lebih dari 2 tersangka. Seperti itu. Tetapi tetaplah gini kita serahkan kepada proses hukum ya. Jadi kalau dipertanyakan terkait apakah ini lama atau tidak dalam pelimpahan tahap kedua, ya sebenarnya kalau kita lihat masyarakat miskin biasa, maling ayam dan sebagainya pasti cepat kan. Tapi kita lihat aja nanti nih, apakah ini ada modus-modus lain kita nggak tahu. Ya, tapi kita berharap aparat penegak hukum itu on the track ya, tetap melaksanakan asas legalitas, due process of law, jangan mengedepankan abuse of power. Saya pikir demikian. Yang lain?